Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekali Interest 017 Tabi pun. Iya Bun. Hai Sobat Interest, khususnya untuk Sobat Interest di wilayah KPPN Bandar Lampung. Selamat datang di podcast Nyeruit pada edisi perdana kita kali ini yang bernama Catet, yaitu Creativity Treasury Talk. Pada sesi perdana kali ini kita akan mengangkat tema yaitu sekolah kedinasan. Pasti tentunya sekali Interest 017 tahu dong dan penasaran dong kira-kira apa-apa saja sekolah kedinasan di Indonesia ini. Nah, salah satunya kita akan membahas yaitu kuliah di PKN STAN antara harapan dan juga kenyataan. Jadi kalau sekali Interest 017 itu harusnya lebih tahu dong gitu kan bagaimana susahnya masuk sekolah kedinasan gitu, karena berdasarkan data dan juga statistik di tahun 2023 bahwa pendaftar PKN STAN itu mencapai 150 ribuan loh sekali, dan menurut data juga ini yang lulus hanya 9 ribuan saja. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kompetitifnya seleksi di PKN STAN ini. Nah, pada podcast kali ini kita mau membahas nih yang gak kalah seru dan juga tidak kalah menarik, bagaimana cara tips and triknya kita mengikuti seleksi PKN STAN di tahun 2024, di mana pada bulan ini pendaftaran PKN STAN itu juga sudah dibuka. Nah, apa-apa saja nanti keuntungannya dan bagaimana nanti triknya untuk mengikuti seleksi PKN STAN ini, bersama kita sambut Bapak Jauhari. Selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi pasti sekali penasaran kan siapa Bapak Jauhari ini. Jauh-jauh saya undang beliau ini. Terima kasih Pak menyempatkan di tengah-tengah kesibukan Bapak, karena memang luar biasa Pak. Sepertinya jam kerja Bapak ini tidak terbatas oleh waktu jam layanan ya Pak ya? Jadi saya izin menyampaikan beberapa CV Pak. Siap. Jadi sekali Pak Jauhari ini pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan PKN STAN Keuangan dan Umum. Keuangan dan Umum Pak. Wah, terima. Luar biasa itu Pak. Jadi ada dua Pak ya, ada keuangan dan juga umum Pak. Baik, dan itu dijabat oleh beliau pada tahun 2021 sampai dengan 2024 kemarin ya Pak. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Kepala KPPN Bandar Lampung. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi sekali, tentu kita penasaran dong bagaimana dan juga seperti apa cara mengikuti seleksi PKN STAN itu. Nah, kita sambil bertanya-tanya nih sekali. Jadi ini gini Pak, ini kan podcast perdana kita. Kita tuh pengen menjaring sekali Interest 017 ini Pak, membuat kepada sekali semua ini menjadi memperoleh pengetahuan gitu Pak. Nah, Wawasan cukup lah ya. betul Pak, wawasan yang cukup. Jadi kayak seperti misalnya sekali ini punya kerabat gitu Pak. Kerabatnya itu sudah lulus SMA, bingung mau sekolah kedinasan di mana gitu kan Pak. Nah, ini kira-kira PKN STAN apakah menjanjikan atau tidak gitu Pak. Nah, saya tuh sebenarnya punya pertanyaan Pak kepada Bapak. Apa sih Pak PKN STAN itu Pak sebenarnya Pak? Sekolah kedinasan seperti apa PKN STAN itu? Oke, baik, makasih Mas Firman. Sekali Interest 017 yang saya hormati, pertanyaannya menarik. Apa sih PKN STAN kan? Jadi PKN STAN sesuai dengan namanya adalah Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, STAN-nya kalau dulu memang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tapi sekarang menjadi nama, tidak dipanjangin lagi. Jadi PKN STAN adalah Politeknik Keuangan Negara. Apa itu PKN STAN? PKN STAN adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di negeri ini, dan mungkin satu-satunya perguruan tinggi kedinasan di Kementerian Keuangan. Wah, di bawah BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Itu PKN STAN. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di Jurangmangu, di Tangerang. Oh, di Tangerang Pak ya. Tangsel, ya. Tangsel. Ini Tangsel Pride itu sekali. Jadi kalau misalnya
ditanya kuliah di mana, kuliah di Tangsel sekali. Wah itu Iya. kayaknya sesuatu yang pride gitu kan. Iya. Terus kira-kira di sana itu kuliahnya seperti apa Pak? Baik sahabat sekalian yang saya hormati, kuliahnya di sana seperti apa? Jadi kuliah di sana ini kalau tadi Bapak Ibu sekalian yang punya saudara kalau masuk berarti masuk dengan jalur reguler. Dan mulai tahun 2021 sahabat sekalian saya hormati, sekarang sudah programnya D4. Jadi sudah setara dengan sarjana, Sarjana, gitu kan. betul. Nah, kalau kemudian tanya D4 jurusannya apa saja sih gitu kan? Ada 3 jurusan besar sekarang di sana. Ya, jurusan besar yang pertama adalah ASP, D4 ASP, akuntansi sektor publik. Itu yang pertama. Yang kedua, jurusan D4 MKN, manajemen keuangan negara, dan yang ketiga ada jurusan D4 MAP, manajemen aset publik. Oh, Itu 3 jurusan besar. Ya, kalau kemudian pertanyaannya, loh kok kalau dulu STAN identik dengan nama-nama eselon 1 di Kementerian Keuangan. Betul. Ya, sekarang dengan nama-nama itu memang kita dalam rangka Kemenkiuan di mana kemudian tidak ada lagi muncul nama-nama jurusan, nama-nama prodi yang menunjukkan eselon 1. Demikian Pak Firman. Jadi ada 3 jurusan besar yang masuk itu ada anak-anak yang masuk dari SMA ini langsung masuknya nanti ke D4. D4. Oh, jadi Iya. tidak ada lagi. Kalau saya kan dulu pernah dengar tuh Pak, Iya. bahwa di STAN itu ada yang namanya program diploma 3 Pak, Diploma 3, atau iya. D3 Iya. yang tadi Bapak sebutkan sesuai dengan unit Nama satunya apa, gitu iya. Pak. Nah, Iya. berarti untuk yang tahun ini atau mulai tahun kemarin Pak, itu dijadikan 3 program besar itu Pak. 3 jurusan besar mulainya di tahun 2021 saat Oh, penerimaan. 2021. Jadi kalau sekarang masih ada nama D3, ada katakanlah nama D3 pajak, D3 bea cukai, D3 perbendaraan, termasuk D3 untuk aset itu sejatinya mengakomodir lulusan STAN yang dikala itu banyak sekali yang masih D1, sehingga D3-nya masih hidupkan dengan harapan bahwa yang D1 nanti akan melanjutkan sampai D3 dulu. Jadi nanti satu titik katakanlah di tahun 2025 kalau tidak salah nanti untuk program D3 sudah tidak ada lagi. Oh, baik Pak. Nah, kayaknya semakin menarik nih sekali. Iya. Jadi dari SMA bisa langsung setara dengan S1 gitu Pak ya. Sekarang langsung S1, maksudnya Sekarang langsung ke D4. Nah, sebenarnya saya itu punya rasa penasaran Pak. Ya. Kalau di sana itu biaya sekolahnya itu bagaimana Pak? Apakah gratis atau ditanggung negara atau ya. bagaimana? Jadi sahabat sklik yang sahabat interest 17 yang saya hormati, kalau kemudian pertanyaannya gimana sekolah di STAN seperti apa? Sekolah di STAN gratis. Bahkan sejak tahun 2021 tadi itu dalam rangka juga pembinaan karakter, maka mahasiswa di tahun pertama itu diasramakan. Di tahun pertama ya? Tahun pertama saya diasramakan, jadi kalau diasramakan di situ sudah tempat tidurnya gratis, tempat pindahnya gratis, kemudian dapat jatah makan 3 kali. Wah, luar Di tahun biasa pertama. sekali. Iya. Bagaimana? Makin tertarik kan? Iya. Selanjutnya di tahun kedua apakah Nah, di tahun kedua dipersilahkan untuk mahasiswa kemudian bisa cari kos tempat tinggal sendiri-sendiri di lingkungan kanan kiri kampus. Tapi kami secara keseluruhan kuliahnya tetap gratis, kuliahnya tidak bayar. Oh, kuliahnya Kuliah tidak gratis. bayar. Nah, itu sekali harus dicatat Jadi selama baik-baik 4 itu. tahun tuh kuliahnya Selama gratis. 4 tahun kuliah gratis sekali. Iya, iya. Semakin menarik sekali. Iya. Jadi selama 4 tahun ini kita bebas dari biaya kuliah, bebas dari yang namanya sekarang ada UKT ya Tidak Pak. ada Mungkin UKT lagi. kalau heboh-heboh UKT ini salah satu solusi ya Pak ya, Iya, sekolah iya. kedinasan yang Iya. membuat mungkin di tahun ini jangan-jangan akan tambah banyak Pak peminatnya gitu Pak. Ya, jadi kalau tadi peminatnya di pembukaannya Mas Firman nyampaikan pendaftar itu sampai sekian ratus ribu itu untuk pendaftar yang sebelum memasuki syarat administrasi. Betul. Kan? Jadi begitu syarat administrasi, apa itu syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah nilai UTBK. UTBK-nya berapa itu Pak? UTBK-nya itu dibagi 2, untuk yang bukan afirmasi itu 600, Baik. UTBK minimal 600, tapi untuk
saudara-saudara kita yang afirmasi, ada tempat-tempat tertentu yang kemudian pakai jalur afirmasi itu nilainya 400. Itu syarat administrasi. Manakala terpenuhi 400 untuk afirmasi atau 600 yang non afirmasi, baru kemudian mahasiswa atau calon mahasiswa ini baru bisa login untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Baik, Gitu, Pak. Pak Firman. Wah, ini benar-benar kayak makin dimanjakan dengan sekolah kedinasan PKN khususnya ya, Pak ya. Jadi di mana selama 4 tahun ini kita benar-benar kuliah gratis, tidak mendapatkan tidak membayar biaya UKT, terus mendapatkan asrama di tahun pertama, belum juga nanti di tahun kedua sekali bebas tuh ya Pak ya. Apakah mau asrama juga atau Harus keluar. harus keluar Pak. Harus cari kos. Jadi Karena untuk mungkin menghidupkan kos-kosan di kanan kiri, maka kemudian itu kebijakannya juga menghidupkan UMKM dan iya, menghidupkan kan perekonomian di sekitaran nanti kalau kampus berarti 4 Pak. tahun di asrama terus, nanti masyarakat sekitar protes. Iya betul Pak, betul. Nah, jadi semakin menarik nih Pak. Jadi pertanyaan saya selanjutnya itu Pak, setelah nanti kita kuliah Pak selama 4 tahun, Ya. lulusnya mau kemana Pak? Oke, menarik. Jadi Nah. sahabat Intres 017 yang saya hormati, PKN STAN memang perguruan tinggi yang lulusannya pasti dijamin kemudian kerja. Di mana kerjanya? Iya. Kerjanya bisa saja kemudian masuk di unit-unit di Kementerian Keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan kemudian KL, kementerian lembaga yang lain kemudian mendapat alokasi untuk lulusan PKN STAN. Karena saat ini permintaan dari KL bahkan termasuk Pemda untuk lulusan STAN luar biasa banyaknya, sehingga kalau pertanyaannya setelah lulus, pasti yang lulusan dari PKN STAN baik itu yang sekarang di 4, maka mereka akan ditempatkan di kementerian lembaga atau mungkin juga di Pemda. Karena tadi di syarat setelah saya sampaikan syarat literasi, kemudian mereka lolos bayar, maka ada salah satu tahapannya, tesnya adalah tes seleksi kemampuan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini karena syarat ini perlu karena mereka dipastikan bahwa setelah lulus nanti akan diangkat menjadi CPNS. Waduh, sekali gimana coba? Ya. Gimana orang nggak semakin tertarik sekali? Jadi begitu Ya. lulus ternyata langsung jadi ASN itu Pak. Ya, Langsung disumpah, langsung menjadi ASN dan mendapatkan gaji gitu Pak. ya, dan tidak perlu lama. Jadi selama ini saat saya menjadi Kabag Keuangan dan Umum itu pengalaman begitu ada wisuda di bulan Oktober gitu kan, bulan Oktober, maka langsung setelah pulang wisuda dia harus pemberkasan karena per 1 Desembernya dia udah langsung CPNS. Waduh, luar biasa. Sepertinya itu selain membanggakan kedua orang tua, itu juga masa depan terlihat cerah sepertinya ya Pak ya. Jadi kuliah di STAN gratis, lulus dari STAN-nya juga langsung dapat kerja gitu Pak. Ya. Dan itu setara S1 ya Pak ya berarti. Iya. Ketika lulus penyetaraan pangkatnya setara dengan S1 ya Pak ya. Langsung kalau yang D4 berarti langsung setara S1. Betul. Jadi gimana sekali makin tertarik kan dengan PKN STAN ini, luar biasa. Nah, sebenarnya ini Pak yang menjadi pertanyaan saya dan juga sekelik semuanya mungkin Pak. Ya. Tips and triknya untuk masuk ke STAN itu atau PKN STAN itu susah nggak sih Pak untuk ikut seleksinya aja Pak? Baik, sahabat Sklik yang saya hormati, untuk trik dan triknya yang bisa saya sampaikan adalah pertama, karena tahapannya itu beberapa tahap, maka pastikan semua tahapan lulus. Yang pertama terkait dengan syarat literasi, maka nilai UTBK yang menjadi syarat itu harus terpenuhi dulu, ya kan? Setelah UTBK terpenuhi, maka yang bersangkutan kemudian bayar biaya pendaftaran. Berapa sih bayarnya? Murah bayarnya. Jadi bayarnya totalnya saat ini belum berubah ya, 350.000. Itu yang 50.000 itu diserahkan ke BKN untuk proses tahapan berikutnya, yaitu Baik. tes yang tadi saya sebutkan, Baik. SKD. SKD itu Iya. Pak. Jadi pastikan juga sahabat Sklik, saudara-saudaranya, familinya, anaknya, keponakannya yang kemudian mau daftar, pastikan juga persiapan untuk bisa lolos di SKD. Baik. Jadi SKD disiapkan. Baik, jadi memang agak tricky sebenarnya Pak ya. Jadi memang yang Agak pertama tricky. itu harus lulus syarat SKD itu Pak.
Iya, setelah UTBK syarat administrasi lolos, maka Baik. syarat UTBK juga syarat apa namanya tes SKD-nya juga harus lolos. Dan ini kemudian tahapan berikutnya yang mungkin jarang menjadi perhatian sahabat sekali atau teman-teman yang akan mendaftar. Di tahap berikutnya ada yang namanya tes kebugaran dan kesehatan. Nah, ini kira-kira apa saja Pak yang biasanya dites itu Pak? Ya, jadi sahabat sekali yang saya hormati, untuk memastikan bahwa nanti si calon mahasiswa kemudian setelah lulus tetap bugar akan menjadi ASN, entah itu ditempatkan di mana saja tetap bugar, maka pas input masuk dipastikan bahwa yang bersangkutan juga dipastikan seger, Betul. bugar gitu kan. Memiliki jasmani yang sehat Iya. gitu ya Pak Jadi ya. mereka akan dites kesehatannya gitu kan. Kalau tesnya apa saja sih? Ada mereka harus lari putar lapangan bola gitu kan selama 12 menit, nanti ada berapa, kemudian ada Pull up. pull gitu. up, sit up, kemudian lari membentuk gambar angka 8 dan seterusnya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan Memiliki bugar. jiwa yang Bugar. Di eh, samping ada syarat kesehatan yang harus dipenuhi, mereka bebas dari HIV, mereka tidak ada penyakit-penyakit menular yang lain. Baik, baik. Wah, gimana sekali ya? Makin bersemangat dong tentunya dalam berolahraga, karena selain sekali juga harus benar-benar mengikuti seleksi UTBK dan juga seleksi SKD tadi. Nah, SKD, mohon maaf, SKD tadi. Nah, sekali juga harus memiliki fisik dan juga raga yang sehat. Di samping juga sekali pasti harus juga memiliki mental dan juga jiwa yang kuat ya Pak ya, dalam mengikuti nanti ketika pendidikan gitu Pak. Iya. Biasanya itu Pak, kalau misalnya katakanlah saya sudah lulus nih Pak. Betul. Nah, ada nggak Pak kendala-kendala misalnya atau hambatan dari peserta siswa gitu Pak dalam menghadapi pendidikan di PKN STAN Pak gitu? Ya, baik. Jadi saya lanjutkan dulu tadi terkait dengan triknya dulu. Jadi yang dibutuhkan tidak sekedar kemudian intelijensi atau kecerdasan yang memadai, Baik. tetapi juga dari segi fisiknya harus kuat. Betul. Jadi pastikan itu triknya seperti itu. Jadi tidak bisa lagi mengandalkan yang penting cerdas, yang penting lolos UTBK, lolos SKD, tetapi kemudian mengecampingkan di sisi kebugaran dan kesehatan. Pastikan seperti itu. Karena apa kemudian pertanyaannya tadi Bagaimana Pak? Hambatannya ada nggak sih Pak? Kendalanya ada nggak sih Pak? Misalnya saya sudah lulus nih Pak dari seleksi Pak. Ya. Nah, selama pendidikan kira-kira hambatan atau kendala apa yang biasanya mahasiswa atau siswa itu mengalami gitu Pak? Ya, hambatannya gini, teman-teman sahabat sekali yang saya hormati, biasanya di bulan-bulan awal memang kemudian penyesuaian yang luar biasa karena mahasiswa ini diasramakan, dan kondisi diasramakan kemudian ada dari salah satu kesatuan tentara yang ngawal gitu. Jadi mereka didisiplinkan gitu kan. Jadi ada rumus yang namanya 4-2-2. Baik, apa itu Pak 4-2-2? Jadi bangun pagi harus jam 4 gitu kan, dan harus tidur kembali jam 22. Oh, saya pikir formasi sepak bola tadi Pak 4-4-2 tadi. 4-2-2. Jadi itu menjadi pembiasaan yang harus terus menerus gitu kan. Kemudian di pagi hari mulai senam, kegiatan fisik, di samping itu perkuliahan yang tentunya juga sudah mulai padat. Ini mungkin yang menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan pada calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang di sana yang menjadi hambatan. Tetapi kalau misalnya 3 bulan pertama udah bisa dilalui, mereka sudah bisa adaptasi, maka gampang saja. Asal kemudian disiplin, mengikuti tugas-tugas dari dosen, kemudian apalagi sudah full di asrama tadi, hari-harinya belajar gitu. Jadi waktu senggang bisa di perpustakaan yang sudah cukup representatif tempatnya, maka mahasiswa pasti akan bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Dan satu hal yang patut dicatat sahabat sekali calon mahasiswa juga di sana, bahwa di sana integritas dijaga tinggi. Jadi tidak boleh nanti kalau jadi mahasiswa kemudian mencontek, kalau pas belajar kemudian ada upaya-upaya untuk yang mencederai integritas. Wah, luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang integritas dan juga mencontek nih Pak, saya tuh pernah dengar Pak, kalau di STAN itu ada yang namanya sistem drop out Pak. Itu benar Pak ya? Iya. Nah,
apa kriterianya atau apa-apa saja kenapa seorang mahasiswa ataupun seorang siswa tersebut mengalami drop out, Pak? Baik, jadi mekanisme atau drop out yang ada di mekanisme BPS STAN itu tidak saja dari akademiknya. Jadi kalau ngomong akademik, maka di setiap semester yang bersangkutan harus memenuhi angka nilai IPK tertentu gitu kan. Baik. Jika itu tidak terpenuhi, maka pasti kemudian DO. Satu lagi yang kemudian akan men-DO atau mengganjal langkah kuliah berikutnya adalah manakala kemudian tadi saya sampaikan di awal mencederai nilai-nilai integritas. Contohnya apa? Mencontek. Itu hal yang haram yang dilakukan oleh mahasiswa saat ujian UTS maupun tengah semester maupun ujian semester itu tidak sama sekali. Kalau ketahuan benar-benar ketahuan diproses, maka pasti yang bersangkutan akan diberhentikan, akan di-DO. Wah, luar biasa. Tentu pasti di samping ada reward dan juga punishment-nya juga luar biasa ya Pak ya. Jadi balance Sobat Sekeli, di mana memang kelihatannya reward dan punishment-nya itu terlihat jelas gitu Sekeli semuanya. Karena memang lulusan dari PKN STAN ini biasanya memiliki nilai integritas yang tinggi, memiliki tingkat kedisiplinan yang juga bagus ya Pak ya, seperti itu. Baik Sobat Sekeli 017 KPPN Bandar Lampung, pada sesi podcast perdana kali ini kira-kira apakah Sobat Sekeli semakin penasaran? Jadi jangan sampai Sobat Sekeli KPPN 017 melewatkan podcast kami berikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Jauhari sudah bersedia hadir Pak di podcast perdana KPPN Bandar Lampung yang bernama Catat Pak Creativity Treasury Talk. Baik, dengan demikian maka berakhir sudah podcast perdana kita di hari Selasa tanggal 11 Juni 2024. Saya moderator Firman dan juga Bapak Jauhari selaku narasumber mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.